Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar bagaimana menyusun pertanyaan, membuat pertanyaan-pertanyaan pada saat kita interview. Di sini ada pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka bersifatnya luas, panjang, dan cukup detail. Interview lebih bebas memberikan informasi. Ada dua jenis ya, teman-teman. Sangat terbuka. Misalnya contohnya, apa yang Anda ketahui tentang Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kemudian ada yang setengah terbuka, misalnya apa yang kamu ketahui tentang alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi, itu setengah terbuka. Kemudian, ini pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup bersifat kaku, jawabannya pendek-pendek. Ya, interview kurang spontan. Kemudian ada dua jenis ya, ada yang sangat tertutup. Nah, contohnya disediakan alternatif, misalnya pendidikan yang ditempuh SD, SMP, perguruan tinggi. Nah, ini ada modelnya, ada macam-macam, ada bipolar, ada dua pilihan, misalnya pilih salah satu, misalnya kamu suka kopi atau suka teh, kayak gitu. Kemudian yang kedua, menyatakan evaluasi atau sikap, misalnya apakah Anda setuju bila SPP atau misalnya uang sekolah naik. Kemudian jawabannya iya atau tidak. Jawaban iya atau tidak, misalnya apakah Anda tinggal di kos atau tinggal di rumah. Kemudian pertanyaan yang setengah tertutup, kapan Anda pertama kali menginjakkan kaki ke Jogja? Itu kan langsung ya contohnya. Oh, tahun misalnya 1998 atau tahun 2021. Nah, ini ada susunan pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan primer. Mengemukakan topik atau area baru dalam suatu topik atau aspek tertentu. Misalnya, apa saja yang Anda perlukan untuk ngekos? Nah, jadi ini itu pertanyaan primer. Kalau pertanyaannya sekunder, merupakan pertanyaan yang mengikuti pertanyaan primer dalam usaha mendapatkan info lebih lanjut, yang sering kita sebut sebagai probing. Jadi probing adalah pertanyaan sekunder. Nah, ini ada jenis-jenis probing ya teman-teman. Satu ada silent probes, yaitu nonverbal supaya dilanjutkan. Misalnya anggukan, persilahkan dengan tangan atau seperti itu. Kemudian ada nudging probe, yaitu kata sederhana singkat lalu kemudian jadi seperti itu. Terus kan seperti itu. Terus kemudian ada clearing house probes, yaitu kalimat untuk minta info jika ada yang tertinggal. Misalnya sebelum pindah ke topik lain, misalnya masih ada hal penting yang belum dijelaskan. Jadi kita bilang bahwa tadi Bapak menjelaskan tentang kapan pertama kali ke Jogja. Oke, bisa dijelaskan dengan siapa pergi ke Jogjanya? Seperti itu dah pertanyaan clearing probes. Oke, ini susunan pertanyaan. Yang keempat itu ada information probes, itu kalimat untuk minta kejelasan terhadap misalnya jawaban yang dangkal, katakan lebih lanjut tentang misalnya tadi Bapak menyebutkan tentang misalnya pertemanan, terus kita bilang katakan lebih lanjut tentang bagaimana pertemanan pada saat SMA seperti itu. Nah, jawaban masih membingungkan, tolong definisikan ya tentang definisi jutek itu seperti apa. Definisi marahnya seperti apa, ngambeknya seperti apa, mungkin bisa langsung lebih dijelaskan. Kemudian jawaban yang mengandung perasaan atau sikap tertentu, misalnya mengapa Anda merasa begitu, bagaimana mensikapi kemarahan orang tua. Jadi itu mengandung perasaan-perasaan. Kemudian ini ada restatement probes, itu kalimat yang sekunder yang baru untuk lanjut pembicaraan karena interviewee belum penuh jawab pertanyaannya. Jadi misalnya tadi Anda baru saja cerita kondisi ayah Anda, bagaimana kondisi ibu Anda setelah keduanya bercerai, misalnya begitu. Jadi restatement probes, tadi dia cerita kemudian kita mengulanginya kembali.
Kemudian ada reflective probes, kalimat tanya yang berupa pengertian sendiri. Misalnya, maksud Anda, teman sejati adalah teman yang menerima apa adanya. Jadi kita mengulang lagi, merefleksikan. Kemudian ada mirror probes, yaitu kalimat persis sama dengan interview. Misalnya, saya merasa sedih. Oke, Ibu berkata bahwa saya merasa sedih, seperti itu. Jadi kita mengulangi apa yang diucapkan. Nah, ini adalah pertanyaan netral dan menjurus. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang netral. Apakah Anda menyukai bunga? Kita bertanya loh ya, bukan suka nggak sama bunga. Kita bertanya suka atau tidak sama bunga. Kemudian yang kedua, apakah Anda menempuh studi lanjut? Ini pertanyaan sangat netral. Bagaimana kalau ini dibandingkan dengan itu? Kemudian bagaimana menurut Anda aturan yang baru itu? Inilah kalimat-kalimat yang netral. Sedangkan ini saya kasih contoh kalimat yang menjurus ya. Saya berasumsi Anda menyukai bunga. Atau kelihatannya Anda suka bunga. Benarkah? Itu juga kalimat yang menjurus. Atau misalnya Anda akan studi lanjut kan? Atau apa kamu lebih suka ini daripada itu? Seperti tadi teh dan kopi tadi ya. Kemudian bagaimana menurut Anda tentang aturan baru yang menyebalkan itu? Jadi ada kata menyebalkan itu yang menjurus. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Ada respon ya atau tidak. Ada juga pertanyaan-pertanyaan yang bipolar tadi, misalnya kamu marah atau sebel. Nah, pilihannya kan cuma 2 ya, semua negatif seperti itu. Kemudian ada pindah dari pertanyaan terbuka ke tertutup. Jadi langsung cepat prosesnya. Kemudian pertanyaannya borongan. Banyak pertanyaannya, misalnya ceritakan kepada saya, misalnya bagaimana proses Anda pindah ke Jogja, lalu dengan siapa ke Jogjanya, lalu tinggal di mana di Jogja, bagaimana perasaan Anda pertama kali tinggal di Jogja. Nah, itu pertanyaan yang borongan. Kemudian pertanyaan yang mengandung dorongan kepentingan pewawancara, misalnya ada kepentingan-kepentingan, misalnya apakah Anda, misalnya dia misalnya kampanye gitu, apakah suka dengan kubu yang pertama atau kubu yang kedua? Sepertinya kubu pertama lebih menarik, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mengandung dorongan kepentingan pewawancara. Atau guessing games, pertanyaan-pertanyaan yang memainkan pertanyaan-pertanyaan. Seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang menyebak. Oke, kita lanjutkan ya. Membuat pertanyaan ini susah gampang ya teman-teman. Jadi kenapa ada membahas tentang bagaimana sih membuat pertanyaan? Karena kasus-kasus yang belakangan ini terjadi adalah pada saat kita konseling, kita bingung mau ngomong apa lagi sih setelah ini, mau ngomong apa lagi sih setelah ini. Jadi kita bingung mau ngapain. Nah, sehingga kita sama-sama belajar membuat pertanyaan. Baik teman-teman, teman-teman bisa mungkin ya kita diskusi, kemudian silahkan teman-teman membuat sebanyak-banyaknya daftar pertanyaan tentang keluarga. Baik itu pertanyaan terbuka, tertutup, kemudian bagaimana pertanyaan yang netral, ataupun kalimat yang menjurus. Contohnya misalnya, bagaimana keadaan keluarga Anda, bagaimana keadaan keluarga kakak atau mbak atau mas, seperti itu. Itu pertanyaan yang sangat terbuka. Lalu kemudian pertanyaan yang setengah terbuka, misalnya bagaimana perekonomian keluarga Mbak, seperti itu. Itu sudah mulai menjurus kepada perekonomian. Lalu banyak sekali jenis-jenis pertanyaannya tentang keluarga saja. Nah, kemudian karena kita bisa masuk akan mudah gitu konseling mungkin ya, yang saat ditanyain keluarga akan lebih netral mungkin ceritanya ya. Seperti itu. Nah, sehingga kita belajar sama-sama. Baik, gitu tadi tentang pertanyaan, membuat pertanyaan. Jadi nanti teman-teman silahkan membuat pertanyaan apa saja tadi, pertanyaan terbuka, pertanyaan setengah terbuka, pertanyaan yang netral, sama pertanyaan yang menjurus yang berkaitan dengan keluarga. Buatlah sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.